Gue punya duit enggak, gue hanya kumpulin orang yang punya uang. Iya. Kan bisnis mudah mencari barang yang dijual lebih murah di suatu daerah, cari tempat yang mau orang beli lebih mahal. Kita main tengahnya, udah itu aja bis. Kunci bis cuma satu. Like, comment, subscribe, dan share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bang Miing. Kali ini ketemu lagi sama saya dan suasana yang berbeda yang lain. Nyantai tapi formal. Dan tamu saya kali ini betul-betul saya belum pernah selama menjadi YouTuber punya tamu pejabat tinggi negara yang resmi masih aktif. Kayak sama gitu-gitu nih. Bambang Susatyo, kita panggil aja Bamsud. Nah, jadi memang pimpinan atau pimpinan lembaga negara yang ala milenial adalah diantaranya Bamsud. Pakaiannya boleh pakai batik tapi belakangnya drum. Wah, jadi ada unsur resmi tapi ada unsur artnya. Nah, jadi bisa kita ada lihat unsur kecelakaan. Ada unsur kecelakaannya. Karena nggak tahu mau diwawancara. Foto kita pakai kaos oblong. Oh, gitu. Ya, Mas Bamsud ini kita ngobrol-ngobrol yang tadi begitu banyak ya jabatannya. Sekarang ini adalah yang resmi pimpinan lembaga tinggi negara yaitu Ketua MPR. Kemudian juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia yang baru saja selamat baru dilantik. Thank you. Kemudian juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Wakil Ketua Umum Golkar. Terus Wakil Ketua apa ya? FKPPI. Kepala Badan Bela Negara. Ketua Perkumpulan Pemilik Senjata Api. Semuanya ketua. Nah, ini hostnya ketuaan. Apa kabar Mas Bang? Baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Wah, senang banget bisa dapatkan waktunya. Ini ngantri loh. Kita dijanjikan tuh jam 4 guys. Ya. Asal tahu aja jam 4. Ini kita baru take kurang lebih ini jam 7 malam. Tamunya ngantrinya bukan main. Jadi kayaknya ngantri antara tamu menghadap Bambang Susatyo dengan ngantri BLT kayaknya banyaknya sama nih. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Bamsud ini mau nanya nih kan, kalau kita lihat masyarakat lihat di Instagramnya Bamsud itu kehidupannya begitu, wah kita mimpi aja nggak nyampe kali. Ya itu si materi pasti. Nah ini enaknya kalau jadi pejabat kayak dulu baru jadi pejabat kan. Ini sebetulnya masa kecilnya memang ada istilahnya ada irisan. Ini memang dari keluarga dulu pebisnis atau politisi? Keluarga tentara. Tentara. Jadi tapi tentara pangkat rendahan lah. Jadi keluarga saya sangat keluarga sederhana, tinggal juga dari komplek ke komplek. Tapi jenderal kan? Enggak ada. Harapan rendah, balok-balok lah. Kemudian orang tua saya, ayah saya meninggal ketika saya SMP. Setelah itu saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Jadi pahit. Makanya saya sekarang kalau minum kopi nggak pernah mau kopi pahit. Kelamaan hidup pahit soalnya. Jadi harus manis. Iya. Saya juga sama. Saya hidupnya bukan karena manis minum kopi pahit, karena memang gula. Beda diabetes. Jadi terus terangnya Sobat Bang Miing, tadi saya akan agak merubah otak nih. Kalau biasanya pengusaha muda kayak Bamsud kayak gini, paling enggak dia keluarganya orang kaya. Kalaupun jadi tentara paling enggak anak jenderal, tiba-tiba dia bilang pangkatnya rendah, tiba-tiba berhasil. Gimana caranya jadi orang kaya? Karena bapaknya pangkatnya nggak terlalu tinggi. Ya, apa yang terjadi hari ini yang sangat tergantung apa yang kita pikirkan kemarin-kemarin. Jadi kalau kita berpikir besar, maka langkah-langkah kita akan besar. Makanya saya berusaha untuk selalu berpikir besok harus lebih baik hari ini, saya harus lebih sukses. Maka dari sisi pergaulan, bangun jaringan, kemudian juga keyakinan kuat, semua tahapan-tahapan itu kita lalui. Dan kawan itu menurut saya merupakan anak tangga yang membawa kita ke atas. Catat baik-baik. Jadi Bamsud itu bukan anak orang kaya, bukan anak petinggi, tapi dia berhasil. Yang paling mendasar adalah bagaimana dia membangun network.
dan konon Anak tangga. Anak tangga. Ya, anak tangga itu network, network, perkawanan. ya. jaringan. Jaringan. Jaring. Ini kan berawal dulu karirnya sempat jadi wartawan juga ya. Ya. Saya Apa di mulai situ? dari wartawan. Apa dari situ mulainya sebagai Iya, wartawan? iya. Narasumbernya menjadi teman. Jadi teman, lalu kemudian menjadi jaringan di kemudian hari. Dulu saya kebetulan ditugaskan jadi wartawan ekonomi, ya, sehingga Medianya apa dulu? media harian prioritas. Oh, prioritas. Jadi Pak Surya Paloh. Surya Paloh. Oh. Jadi saya banyak kesempatan mewawancara Bob Sadino, kemudian juga Akbar Bakri, Tanri Abeng, kemudian Fadil Muhammad. Nah, semua itu akhirnya jadi kawan semua. Karena ketika saya diberi tugas oleh kantor, biasanya kan teman-teman wartawan begitu dapat apa yang jadi tugas dia, udah nggak mau kenal lagi. Nah, tapi saya selalu bangun hubungan. Dirawat. Walaupun Dipelihara kita nggak ada kepentingan berita, kita lawat. Dan satu hal lagi, jangan kecewakan mereka. Ketika mereka bilang off the record, ya kita mesti konsisten, jangan diberitain. Oh. Gitu. Ya ini tidak membuat permusuhan. Ya, Sebentar. jadi mereka happy juga dan nyaman. Ini jujur aja Mas Bamsud, saya agak kaget loh. Luar dari bayangan saya, mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tentang Bambang Susatyo sebetulnya. Yang tahu kita adalah ketua MPR, koleksi mobil mewahnya banyak banget, motor gedenya banyak banget. Kalau Itu nggak- dendam. Hah? Kalau soal mobil-mobil, Kalau dendam. nggak keurus saya juga siap ngurusin. Gitu ya. Itu dendam, kelamaan itu susah. Oh gitu ya. Ini tiba-tiba kayak gini, tapi kalau ditarik ke belakang gitu, memang tidak ada yang tidak mungkin Iya. gitu. Ini dari Jadi ya, wartawan. mungkin orang nggak banyak tahu, orang tahunya sekarang kan. Ya, Bagaimana dulu saya mengalami kesulitan dalam kehidupan. kehidupan, misalkan kuliah misalnya. Biar kuliah pun aku cuma bayar pertama, ya selebihnya kita cari sendiri uangnya, bro. Dari berbagai kegiatan kampus seperti ospek, pagelaran musik itu saya dulu penggauli jadi EO lah zaman dulu. Jadi EO, Nah, ya. hampir tiap minggu saya bikin pentas musik mahasiswa di mana? Ancol. Nah, situlah uang untuk kuliah. Tapi memang naluri bisnis ada sejak itu, sejak wartawan itu, sejak Begitu kuliah. saya masuk di kampus, ikut ospek. Hmm. Saya bukan ikut ospek, saya jualan, bro. Oh jualan. Jualan dong, lo butuhnya apa kaos? Gue Kaos. bikinin kaosnya. ini. Dulu mahasiswa ribuan. Ini. Ya maksud saya ini, naluri bisnis itu muncul karena orang punya kemampuan melihat opportunity, Ya, opportunity. melihat peluang. Jadi Dulu kan zaman dulu kalau ospek kan harus bawa yang aneh-aneh. aneh barang-barang. Kita bikin. Makanya mahasiswa harus bawa 5 telur busuk. Kita Kan jualan susah telur. nyari ya, kita jualan busuk. Oh begitu. Boleh ditiru tuh sama anak-anak mahasiswa sekarang tuh. Sendal harus kiri semua. Harus kiri semua. Berarti mesti beli 2 dong. Beli Nah, dua. kita siapin. Gitu, bro. Jadi dua pasang sandal tapi kiri semua. semua. Berarti 2 pasang. Iya. Yang kanan nggak kepake. Jadi dulu pakai sendal harus kiri semua. Berarti beli 2 pasang kan? Dua pasang. Nah, kita siapin. Disiapkan. Jadi kali 2 semua kan top. Jadi memang pada saat itu karena panitia aspek punya kekuasaan, lalu kekuasaan itu dijadikan opportunity Oh, itu. bukan. Bukan, justru kekuasaan itu ada di panitia. Oh, panitia. Gue nih mahasiswa baru. Oh. Gue colek panitianya, bro. Badu, Bob. Peserta. Bro, Bob bagi 2. Ah. Untungnya sekian bagi 2, udah. Oh. Beres kan? Begitu. Jadi panitia dapat, kita dapat. Dapat. Nah, kita juga beli yang kiri-kiri juga Oh, kan. iya dong. 2 gitu ya. Jadi memang dari wartawan. Jujur saya kaget bahwa Bamsud ini adalah wartawan, seorang jurnalis, tapi ada satu hal perlu dicatat. Dia konsisten dan konsekuen dengan janjinya. Tolong ya Bang ya, jangan disiarkan yang ini. Ini off the record. Dan itu konsisten, dijaga sehingga Ya, narasumber betul. menjadi terawat Ya. hubungannya dengan baik. Dan nyaman. Nah, ketika ada berita-berita penting, kita bisa kulik-kulik dari dia. Jadi misalnya ketika saya wawancara Murdiono zaman dulu kan susah. Ya. Info-info dari dia. Susah apa lama jawabnya? Bukan, susah informasi yang keluar. Karena dia percaya, dia kasih background-nya. Makanya waktu itu ketika ada pada penugasan tentang berita ekonomi, gue dapat duluan. Nah, cuma narasumbernya dia bilang ini masih rahasia. Untuk background boleh. Nah, jadi ketika kita menulis berita itu, kita jauh lebih mendahului media yang lain karena kita punya background yang persis apa yang akan terjadi kemudian. Iya. Gitu. Mas Bambang, ini kan yang seperti saya tadi sampaikan di depan, semua orang tahu loh, ketua MPR kita ini sekarang ini orang kaya. Dan kayanya bukan kaya biasa, kaya raya. Sementara kalau latar belakangnya, ayahnya orang biasa saja walaupun dia Ya, tentara. biasa-biasa. Kemudian juga pekerjaannya wartawan yang jauh dari kaya. Ya.
Kalau lihat profesi jauh dari kaya. Tapi tiba-tiba menjadi kaya. Di Instagram kita lihat segala macam kemewahan. Itu cara melompat dalam konteks Ya, materi. jadi ketika itu usaha saya apa sih? wartawan, saya kan dapat penugasan yang nggak bisa saya tolak. Wawancara petugas pasar, tukang sapu, ya untuk apa namanya human of interest, pengusaha, pejabat. Nah, ketika saya mewawancara itu semua, itu jadi kawan semua. Nah, ketika buka pasar ini, pertama kali gue jadi pengusaha nih, kayak itu buka pasar induk yang di Keramat Jati. Oh, Ah. itu Bambang Susatyo yang buka. Bukan, gue wawancara, Oh, tugasnya wawancara kepala pasar induknya, Pasar induknya. untuk jadi profil lah gitu. Terus dia bilang, bro, udah Mas, bisa nitip jualan nggak? Oh bisa. Udah gue carilah sayur mayur bawang putih di Bekasi, jauh tuh Bekasi zaman dulu. Titip. Jual. Nggak sampai 1 truk apa gitu? Dulu hitungannya kol-kolan. Oh, kol-kol. Apa itu kan masih ada apa? Mobil terbuka itu. Kol. Bak terbuka. Ya di situ lah. Dulu kan handphone nggak ada, adanya telepon umum. Dulu kita awal memang harus cash and carry. Jadi beli bawang putih, beli sayur-sayuran, beli telur segala macam, bawa ke pasar induk. Kita bayar cash. Tapi lama-lama kita bisa konsinyasi. Kalau udah percaya kan? Iya. Tuh, ya Jadi itulah. tahapan bisnisnya dari wartawan tuh mulai jualan sayur dulu. Jadi semua narasumber dirawat hubungannya, lalu dijadikan opportunity, kemungkinan bisa sinergi gitu. Di antaranya itu tadi. Dapat tugas wawancara, dulu ada telepon baru keluar Dencall. Ingat nggak? Ya, betul, kayak tas betul. gede. Yang kayak telepon tentara. Ya, ada Dencall, ada Motorola, baru ada Dencall. Yang pemiliknya Ade Taher sama Doli Taher. Betul, tahu. Ya. Itu kan bang apa kakaknya Ade Taher apa? Doli Taher. Dali Taher, penyanyi. Dapat wawancara kan? Boleh nggak gue ikut jualan? Boleh. Ya udah kita ikut jualan. Jadi Dencall itu dijual. Oh, ya dulu kan orang jarang banget begitu bawa handphone tuh gaya banget zaman dulu ya. Tahun 70 80 kan itu. Tahun 80-an lah. Dan saya wartawan yang pertama kali pakai itu. Saya kan sama Bang Surya. Nah, Surya di kampus Gondang, di kantor Gondang dia itu yang pakai telepon ketika itu cuma saya wartawan, masih wartawan bawa kentengan sama Surya Paloh di root yang punya. Dirutnya. Kaya nggak? Media Tapi Group. kredit bos. Hah? Gue belinya kredit. Oh, enggak soal, itu hanya cara untuk, tapi bahwa visi dia harus Ya. punya alat Jadi gini, komunikasi. kalau lu prinsip gini, kalau lu pengen sesuatu menunggu lu cukup uang, Nggak bakal. mungkin. Nggak mungkin. Jadi gue mulai dari handphone, dari mobil, gue beli ketika gue mampu berapa, gue ambil dulu yang penting. Mau tanya, Nah, sekarang gitu. kan mobil mewah banyak, nggak mau nanya soal itu. Pertama kali punya mobil apa? VW. VW, kodok. Aduh. Kodok. Itu juga ngeri. Harganya kalau nggak salah 600.000 gue beli itu. Ya tapi kan dolar Zaman berapa dulu, ya. Di tahun berapa? Tahun 80-an kan? 80-an. VW kodok itu pertama kali. Dari mana tuh duitnya? Dari hasil jualan sayur misalnya atau? Ya, nyicil kalau nggak salah gue aja 50.000, 100.000. Karena itu barang rongsokan, gue mesti perbaiki kan. Nah, modal pertama kita dulu untuk menaklukkan wanita-wanita, mobil cewek, mobil VW. Gitu. Walaupun gerah tetap mobil kan. Ya, Iya. dulu kan jarang mobil ber-AC. Betul. Dulu ada apa yang gede itu AC-nya ingat nggak? Yang ditaruh di bawah dashboard. Dashboard. Iya. Itu pun harus dipasang. Iya. Opsional ya kan? Jadi menarik ya. Bambang Susatyo yang kita kenal sekarang orang kaya dan pejabat tinggi negara, tapi ternyata proses hidupnya ya Panjang, layaknya panjang. betul-betul wajar. Jadi kita bisa terima bahwa itu hasil kerja keras dengan baik, paling tidak gitu ya. Nah, terus Mas Bambang, itu saya selalu kalau orang lihat seperti hari ini, saya pengen narik ke belakang gitu loh. Karena ada Nah, resultan. jadi tuh. dari usaha-usaha yang mulai itu, kemudian prioritas di Bredel. Ingat nggak lu di Bredel? Tahu. Nah dari situlah kemudian dengan orang-orang yang saya kenal, saya ajak mereka, Iya. Agung Laksono, Abu Jal Bakri, Fadel Muhammad, bikin media, majalah. Majalah namanya Majalah Info Bisnis. Info bisnis, ya. Jadilah betul. gue bos di situ. Oh. Nah mereka store. Emang gue punya duit? Enggak. Gue hanya Kumpulin orang yang punya uang. Nah, Iya. kan bisnis mudah mencari barang Iya. yang dijual lebih murah di suatu daerah, cari tempat yang mau orang beli lebih mahal. Iya. Kita main tengahnya, udah Iya. itu aja bis. Kunci bis cuma satu itu. Iya, tapi Sobat Bang Miing tadi apa yang Bang Sud katakan, gue nggak punya duit, tapi gue bikin media, dan media adalah sebuah perusahaan. Jadi apa, Tan? Iya. Dia punya pengetahuan dan punya keterampilan karena dia wartawan. Yang kedua, dia punya network, punya jaringan.
Dan ketiga, punya kemampuan ngumpulin orang yang punya duit. Ya, Dahsyat. karena trust. Karena trust. Karena percaya. Karena kepercayaan itu ya. Ngomong-ngomong, lu sekolah SD di mana sih? SD 8 Keramat Jati. Keramat Jati? Jauh, Keramat Jati. Enggak. Kalau kita punya cucu, kita sekolah di situ. Kali aja bisa kayak Bambang Susatyo gitu kan. SMP-nya di mana? Keramat Jati juga di Keramat Jati. 49. Oh. SMA? Pokoknya daerah tuh daerah Cijantung, Keramat Jati. sekitarnya lah. Jakarta Karena Babe Timur kan lah. besar di situ. Oh, jadi untuk orang Keramat Iya. Jati Jakarta Timur, Bambang Susatyo. Jadi kalau- Jakarta Timur itu SD, SD, di sana, SMP. Keramat Jati, SMP, Cijantung Keramat Jati, Iya. SMA Cawang. Nah, kuliah baru Jayabaya. Jayabaya. Itu tetap juga Jakarta Timur. Iya, Timur Jayabaya. Jadi bagi orang Jakarta Timur jangan pindah di Jakarta Timur biar kayak Bambang Susatyo. Mas Bambang, baru saja kemarin kan kepilih jadi ketua IMI, Ikatan Motor Indonesia. Apa sih menariknya jadi ketua IMI? Apa karena mobilnya banyak? Enggak juga. Saya merasa perlu karena itu fashion, saya senang Otomotif. maka saya merasa itulah lingkungan saya. Gitu. Dengan demikian, saya berharap juga membangun jaringan baru di sana. Jadi kalau jaringan di politisi kan sudah. Ya. Ya. Dengan saya aktif sebagai anggota DPR, jadi politisi, semua partai kita kenal. Nah, tinggal sekarang jaringan di otomotif. Otomotif. Otomotif ini adalah menariknya apa? Kita nggak kenal pangkat, nggak kenal jabatan, ya, nggak lihat dia kaya apa enggak, tapi pertemanan, brotherhood. Nah, disitulah menariknya kita bergaul di sana. Di olahraga otomotif itu ya. Karena kadang-kadang semua kepentingan itu terkumpul di sana. Kita bergabung dengan lawyer, pebisnis, pejabat, jaksa, hakim, ada juga. Ada juga. Jadi kalau ada apa-apa tinggal colek aja, bos bisa bantu nggak? Oh. Nah, Jadi terjadilah hubungan yang saling membantu Ya. satu sama lain. IMI bukan hanya karena dia memang passionnya di otomotif, akan tetapi ternyata juga memberikan benefit lain, di antaranya pertemanan, Ada polisi, ada silaturahmi, tentara, iya. gitu ya, silaturahmi di situ sehingga karena gini, mungkin otomotif adalah sebuah bahasa universal Ya. bagi semua orang yang bisa ada di sana, Persis. begitu. Nah sekarang Mas Bambang menggunakan IMI ini sebagai juga tempat silaturahmi selain juga melakukan pembinaan terhadap cabang-cabang Ya. atau induk-induk organisasi otomotif yang ada di Indonesia ya. Terus kalau misalnya menurut Mas Bamsud, apakah dunia olahraga otomotif kita di Indonesia bisa memiliki masa depan seperti di misalnya kita kan tidak punya sirkuit yang kelas dunia loh. Harusnya bisa dengan 270 juta rakyat kita, kemudian ekonomi kelas menengah juga banyak, kemudian kita punya lahan yang cukup luas di mana-mana yang bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana keinginan kita mendorong dan mencari bibit-bibit unggulan. Karena IMI ini misinya sebenarnya yang saya tahu ada 5. Yang pertama mencari bibit unggul dalam dunia atlet pembalap. Ya. Itu nyetak prestasi. Yang kedua, dia juga punya misi bagaimana dengan komunitas itu meningkatkan pariwisata. Menawarkan pariwisata ke mancanegara dengan berbagai kegiatan otomotif. Ya. Apakah itu rally, touring, dan sebagainya. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu sosial. Membantu masyarakat kemanusiaan. Ini juga misi daripada IMI. Yang ketiga bagaimana merubah budaya masyarakat kita yang sekarang ini bensin, ya, geser menjadi listrik. Nah, apa misinya? Yang pertama tentu ramah lingkungan, menyelamatkan atmosfer dunia ini dari polusi. Dan Indonesia sebagai paru-paru dunia di Ya, antaranya. yang kedua, membantu pemerintah meringankan beban APBN. Karena selama ini kan setiap kendaraan yang dipakai itu rata-rata setiap digas itu ada dana rakyat di situ yang diberikan subsidi kepada pemakai motor, mobil. Ya. Makanya orang kaya dilarang beli bensin, makanya Pertamax atau nggak Yang oktannya lebih tinggi. ya, yang nggak disubsidi. Ya, subsidi. Tapi yang bahan bakar minyak ini yang subsidi kan jauh lebih besar. Sehingga ada 164 juta motor yang beredar di Indonesia ini. Kalau dihitung satu hari 1 liter, sebulan 30 liter kali 160 juta, berapa juta liter tuh? Kali sekian subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Total selama sepanjang tahun 2014 sampai 2019, 5 tahun, subsidi yang keluaran negara buat
pemakai motor itu, pemakai mobil itu 700 triliun. Besar kan? 700 triliun ya. Coba uang itu digeser untuk biaya pendidikan atau kesehatan kan lebih bermanfaat. Betul. Jadi tidak dibakar. Jadi tiap orang tuh tiap hari ini orang-orang kita ini membakar uang sebetulnya. Uang dia sendiri dan uang pemerintah. Karena ada Subsidi. di setiap tarikan gas yang dia lakukan. Nah makanya kalau dia geser ke listrik, maka banyak yang dihemat. Untuk yang tahun 2001 ini subsidi untuk ini 16,8 triliun. Jadi kalau semua udah pakai listrik, maka nggak ada lagi subsidi untuk bensin. Berarti salah satu Mas Bamsud ini di IMI itu salah satunya adalah bagaimana mengarahkan, mendorong masyarakat menggunakan kendaraan dengan energi listrik, gitu. Tapi infrastrukturnya juga nggak gampang loh, Mas. Enggak, sekarang udah mudah. Tinggal colok aja kok dan murah. Karena apa? Karena rata-rata untuk listrik itu kalau bensin perbandingannya kemarin PLN uji coba mobil Hyundai Jakarta Bali itu harusnya dia bensinnya itu 1,5 sampai 2 juta, tapi dengan listrik hanya kepake 150.000. Cuma nyetrumnya lama. Kalau ngisi bensin terang berapa menit ini? Loh, kan dihitung tiap 4 jam itu untuk 400 kilo. Stasiun di situ. Nah, kalau untuk tiap hari kita pulang kerja, pulang main, sebelum tidur colok, pagi-pagi udah penuh lagi. Gitu. Tapi kalau perjalanan jauh mungkin masih bisa main YouTube dulu kali ya. Nah, jadi emang ada plus minusnya, tapi yang pasti lebih hemat. Dan yang penting lagi setiap rumah tangga kalau udah pakai mobil listrik nggak lagi memerlukan pikiran mengeluarkan pengeluaran itu bensin. Kan biasa pengeluaran harian tuh dihitung pasti bensin. Bulanan pasti servis. Nah, ini dua-duanya hilang. Jadi bisa saving lebih banyak. Gitu ya. Iya dong. Jadi listrik memang sekarang di negara-negara berikutnya adalah lu ketinggalan model lo kalau nggak listrik. Ketinggalan zaman. Orang-orang biasa ke SPBU sekarang token, bro. Mas Bambang, ini IMI kan sekarang dipegang Mas Bambang baru-baru aja dilantik dan saya lihat daftar-daftarnya begitu banyak public figure juga yang menjadi pengurus. Apa strateginya? Ya, memang saya ingin mendorong figur-figur anak-anak muda. Sehingga kita di belakang layar aja ada tampilan Roni, Rifat, Ananda Mikola dan banyak anak-anak muda lainnya kita dorong memang untuk memang itu selebritis otomotif kan. Ananda Mikola dia bagaimanapun juga mantan pembalap pemberi. Terus Rifat juga anaknya Helmi Sungkar almarhum. Kemudian banyak yang lain. Ming pengurus juga kan? Oh iya. saya belum terima SK-nya nih. Tapi paling tidak bahwa Mas Bamsud ini ingin mencoba memberikan warna di IMI dengan yang lain. Pertama tadi yang menarik adalah bagaimana kepedulian terhadap lingkungan ya. Lingkungan ini perlu dicatat nih, Sobat Maming. Artinya bahwa suka tidak suka cepat atau lambat kita harus segera menyelamatkan bumi ini. Dalam pengertian paling tidak dari perilaku manusia yang dengan membakar uang, membakar dan sebagainya. Polusi lah. Nah, selain otomotif, hobi Mas Bambang apa? Kalau lagu sih saya tahu, sama mas saya, Mat Mondro, My Way. Kekasih bayangan. Kekasih bayangan. Kekasih bayangan. Bukan kekasih simpenan ya, bayangan. Nah, hobi yang lain apa Mas? Selain otomotif? Apa ya? Nih. Main burung. Main burung. Main burung beneran. Burung beneran. Kalau yang bukan burung beneran kan nggak usah dimainin, dia main sendiri. Terus masih ada nggak sih keinginan kayak zaman dulu? Memang tengah kesibukan, mungkin sebagai naluri wartawan. Kayak saya nih, udah nggak jadi pelawak, nggak jadi MC, nggak jadi penyiar. Naluri ngomongnya kan masih pengen ada gitu. Nah, wartawan kan kalau nggak nulis sakit. Ada nggak kepikiran pengen nulis? Menahan diri lah. Ada tulisan tapi kita simpen aja. Oh gitu ya. Ya tapi nggak usah mancing-mancing deh. Tapi saya selama di DPR menerima buku Mas Bambang begitu produktif loh. Kalau waktu beliau di pimpinan DPR itu, produktif. Beberapa buku itu tentang justru Partai Golkar pada saat itu ada di pemerintahan juga, tapi dia juga mengkoreksi pemerintahan beberapa bukunya. Bahkan ada buku yang menurut saya gitu, dia mempertanyakan tentang bagaimana bener nggak sih korupsi ini bisa diberantas gitu. Itu perang-perangan melawan korupsi. Terang-terangan melawan korupsi. Perang-perangan melawan korupsi. Jadi perang-perangan itu bukan perang beneran. Kalau perang melawan korupsi itu artinya memang die hard, korupsi harus ada.
Tapi Bambang Susatyo sebagai wartawan, walaupun dia pimpinan DPR waktu itu, dia melihat bahwa ini perang-perangan nih, gitu. Nggak serius nih, gitu lah. Nah, sejak kapan Mas Bamsud ini memutuskan untuk menjalani kehidupan politik? Ya, natural aja. Nah, waktu wartawan udah berpolitik nggak? Belum, kita waktu itu wartawan. Tapi kemudian- prioritas itu kan galak banget dulu. Apa? Prioritas Ya. itu galak banget. Itu praktis, politik praktisnya dalam bentuk mengkritisi suatu pemerintahan atau kekuasaan. Tapi dalam perjalanan berikutnya adalah karena pergaulan dan lingkungan, saya bergaul dengan Agung Laksono, Fadil Muhammad, Abu Rizal Bakri, maka saya masuklah ke Golkar. Oh, itu Dulu mungkin senior-senior. kalau pergaulnya sama orang P3 mungkin masuknya P3, PDIP kan cuma 3 partai. Betul. Akhirnya masuk ke Golkar. Jangan sampai sekarang sangat lah. tergantung lingkungan yang mengajak Ya. itu. Dan sampai sekarang setia. Dan yang saya salut adalah ketika seorang Bambang Susatyo yang namanya Moncer harus berhadapan dengan Pak Airlangga dan dengan ikhlas dia mundur sebagai kandidat calon. Ya, Wah, itu dasar. supaya tidak pecah. Tidak partai. pecah. Artinya apa? Masih ada waktu. Lebih menyelamatkan kapal Ya. induk ketimbang dia memiliki Ya. skoci sendiri. Gitu ya Mas Karena Bambang? saya yakin setiap orang pasti ada waktunya. Ya, Setiap waktu pasti ada orangnya. Jadi pasti itu. ada orang. Masih ada Sekarang hari esok. ini, ya. Masih ada hari esok. Mungkin hari ini waktunya Pak Erlangga. Tapi lain waktu mungkin waktunya saya. Kan Ikut- gitu. Ikut ya. Ikut. Nah, Mas Bamsud, ini bagaimana Bamsud ini membangun satu karir politik dalam prosesnya ini hingga sampai di puncak karir seperti ini. Untuk jadi ketua MPR itu nggak gampang loh. Bahwa yang ingin pun tidak sedikit, banyak. Dan yang merasa memenuhi syarat juga banyak. Gitu. Nah sekarang garis tangan, gila loh. Anak tentara biasa, orang biasa, lalu dulu pernah jadi wartawan, jualan sayur, tiba-tiba jadi ketua majelis permusyawaratan rakyat. Kalau dulu bisa berarti presiden Ya. loh. Dulu. Kunci satu aja. Yakinlah bahwa setiap orang ada masanya, ada waktunya. Kalau waktunya memang jadi, ya jadilah. Nggak bisa dipaksa. Walaupun sudah tinggal sedikit lagi, pasti jadi, tapi pasti gagal kalau memang bukan waktunya. Karena setiap orang pada waktunya. Bamsud yakin bahwa itu adalah keputusan Tuhan. Yang kedua, tidak boleh ambisius. Karena ambisius itu membuat kita kadang-kadang jadi bodoh. Karena ambisi itu. Ambisi boleh, tapi Ya, ambisius jadi nggak bodoh. boleh jadi bodoh. Jadi kita selalu menampilkan kita paling pinter, paling mampu, tapi orang membacanya jadi bodoh. Gitu. Nah sekarang gini, saya tuh merasa, Jadi jalanin aja hidup ini, ya, ya kemudian syukuri apa yang didapat hari ini, terus berusaha untuk terus lebih baik langkah-langkah ke depan. Sobat Bang Miing tadi omongan yang terakhir sebetulnya bagus, nasihat, cuma nonjok ke gue juga gitu loh. Itu kalau orang itu, jangan-jangan gue ambisius gitu, tiba-tiba jadi politikus gagal gitu. Jadi calon wali kota gagal, wakil bupati gagal, jadi anggota DPR gagal. Itu bukan Jangan-jangan- gagal, Hah? itu belum waktunya. Belum waktunya. Belum waktunya. Udah ketuaan. Nah, Mas Bambang, ini kita asik ngobrol. Akan tetapi saya mau tanya lagi. Kira-kira kan tadi kalau orang jadi pengusaha jelas berkumpul dengan orang yang punya uang, lalu punya network, punya pengetahuan, punya keterampilan, kemampuan. Nah, yang membuat Mas Bambang menjadi seorang Bamsud ini sekarang berhasil pada puncak karir di jabatan politik, ini yang memberikan kontribusi terbesar, apakah karena punya pengetahuan, apakah karakter apa yang harus dimainkan untuk bisa menjadi berhasil seperti ini? Tadi Yang dikatakan pertama, udah hati humble gitu. ya, baik sama semua orang. Baik sama Sama semua orang. Jadi kita tidak tahu kita berhadapan dengan siapa. Ya. Kalau kita baik sama dia, sama sama orang Ya. lah. Ya. Ketika dia jadi, Hmm. dia tidak akan dendam sama kita. Dia tidak akan mematikan langkah-langkah kita. Dulu siapa yang menyangka Pak Jokowi jadi presiden sekarang? Gue rasa nyesel tuh orang-orang yang dulu pernah musuhan, jahatin dia, tiba jadi presiden. Mungkin orang-orang yang dulu dekat sama saya juga nggak nyangka, tiba-tiba jadi ketua MPR, ketua DPR gitu. Begitu juga ketika saya dekat dengan seseorang waktu jauh sebelumnya, misalnya sekarang jadi Kapolri, jadi Panglima TNI, jadi pengusaha sukses. Kita nggak ada yang tahu masa depan seseorang ke depan akan jadi apa. Jadi baik kepada Kalau setiap kita orang. baik sama semua orang, pasti dia juga akan baik pada kita suatu ketika dia memiliki suatu posisi. Jadi kalau baik pada setiap orang, suatu saat tidak ada ruginya. Pasti ada untungnya. Tapi Karena kalau- itu anak tangga. Orang-orang yang kita baikin itu merupakan anak tangga kita menuju ke atas. Ya, gitu bro. menarik ya, menarik. Saya mau niru cuma udah ketuaan. Nggak ada.
Jangan dulu terlambat. Mas Bamsud, ini kita agak geser bicara politik, tapi politik yang agak tipis-tipis saja. Saya tidak mau menyinggung soal kedudukan Bamsud sebagai ketua MPR, lalu keputusan politiknya seperti apa. Karena posisi lembaga tinggi negara saat ini juga beda dengan ketika parlementer. Ini kan betul-betul presiden dipilih langsung, bukan dipilih oleh, kalau dulu MPR kan, artinya bisa mengangkat dan memberhentikan presiden. Sekarang kan presiden tidak bisa diberhentikan, karena dipilih oleh rakyat. Ini apakah langkah politik bangsa kita ini sudah ideal seperti saat ini? Ya, sebetulnya menurut saya dari sisi prasyarat sebuah negara kita cukup ideal ya, dalam satu permainan pemerintah kekuasaan. Pertama, sistem presidensial kita itu telah membuat presiden kuat. Nah, sekarang ini dengan kondisi Indonesia didukung oleh partai-partai yang kuat mendukung pemerintah, sehingga sebenarnya ideal. Sehingga apapun yang menjadi policy kebijakan pemerintah itu tidak ada yang menggoyang ataupun yang menolak. Sehingga harusnya kita langkah dalam perbaikan baik ekonomi, sosial, politik ke depan, demokrasi jauh lebih mudah karena semua dalam kerangka kesamaan pandang, kesamaan sikap, dan kesamaan langkah. Gitu. Harusnya sudah ideal. Harus sudah ideal. Yang tidak ideal adalah manakala suatu pemerintahan lemah, di parlemennya lemah, kemudian secara kebijakan, regulasi, konstitusinya juga lemah, sehingga setiap saat bisa digulingkan misalnya. Nah, di kita udah bagus, nggak ada yang bisa dengan mudah menggulingkan pemerintahan ini. Tapi Mas Bamsud ngelihat nggak bahwa sekarang kan dengan 9 partai koalisi pemerintahan, nyaris nggak ada kontrol terhadap pemerintah, ngerasa nggak sih? Ya, mestinya walaupun dalam satu pandangan, kontrol itu harus ada. Nah, karena pemerintah butuh itu. Kalau tidak, pemerintah tidak tahu apakah yang menjadi kebijakannya itu berjalan dengan baik. Apakah policy di tingkat atas ini dalam implementasi di bawah ini berjalan dengan baik. Nah, kontrol diperlukan dari parlemen, manakala yang di bawah ini bertindak tidak sesuai dengan apa yang menjadi policy pimpinan pemerintah. Di pemerintahan. Artinya bahwa sesungguhnya kendati pun itu sudah koalisi kuat, tapi DPR tetap mutlak harus menjadi fungsi kontrol, walaupun ada di pemerintahan. Cuma dengan cara-cara yang ketimuran. Adat ketimuran, dengan cara-cara yang lain. Tapi saya juga nggak setuju. Harusnya DPR jadi kontrol, jangan dikasih ke buzzer ya, untuk jadi kontrol. Nah, kan kita punya cara-cara yang santun, misalnya dalam menyampaikan, karena apalagi kita kritik koalisi. Bisa menyampaikan langsung ke presiden dalam mungkin 4 mata, mungkin juga terbatas, sehingga tidak ada muka yang harus kehilangan muka. Sebetulnya kan bangsa Indonesia kan bangsa yang baik, baik pemerintah maupun masyarakat harusnya ada ruang dialektika ya, ngajak ngobrol lah, tabayun lah, musyawarah lah. Dan itu kan watak orang Indonesia sebetulnya. Jadi saya kira mungkin antara buzzer dengan buzzer juga musyawarah ya, gitu. Jangan main serang-serangan aja gitu. Nggak bakal beres nih sampai kapanpun. Yang repot karena dalam kehidupan, walaupun kita tahu kita ini salah, tapi karena disampaikan dengan cara-cara yang tidak elegan atau tidak merusak kewibawaan ataupun membuat dia iklan muka, maka dia akan bertahan pada ketidakbenaran itu. Banyak cara yang lebih baik bisa dijalankan untuk bisa merajut tetap bangsa ini menjadi satu ya. Mas Bamsud ini sebagai seorang ketua MPR, Bamsud ini kan terlihat memiliki cara lain. Karena salah satu tugas MPR itu adalah bagaimana menjaga konstitusi, menjaga Pancasila. Kan dikenal ada 4 pilar yang kadang-kadang orang melihat sinikalnya bahwa apa bedanya dengan P4 zaman dulu gitu. Kan memang tugas kita harus tetap mempertahankan sebagai pandangan hidup, sebagai filosofi bangsa, namanya Pancasila. Pandangan hidup. Pandangan hidup. Nah, belum pegangan. Bukan. Jangan pegangan. Kita udah. Nah, sekarang Mas Bamsud ini di dalam polanya sosialisasi 4 pilar ini agak berbeda kan. Nah, sekarang merangkul anak muda, merangkul artis, selebritis, mungkin YouTuber dan sebagainya, komunitas berbagai. Ini gimana ceritanya? Apa strategi? Karena pola komunikasi kita dengan kemajuan teknologi yang semakin maju tentu berbeda dengan dulu ketika kita menerima ajaran P4 itu melalui seminar-seminar, melalui pendidikan, diklat-diklat. Sekarang udah tidak, karena
Atau melalui kampanye melalui TV. Sekarang sudah tidak lagi karena orang sekarang ini aktif di media sosial. Nah, sekarang ini orang tidak lagi mengidolakan tokoh. Yang diidolakan adalah para seleb itu dan influencer. Influencer. Nah, sehingga kita masuk ke dunia mereka karena hampir 68 juta dari 270 juta ini adalah anak-anak muda. Anak muda. Nah, yang kita diperlukan adalah bagaimana memupuk nilai kebangsaan ini ke mereka. Ya. Kalau yang udah senior udah tebal tuh kebangsaannya. Yang perlu kan anak-anak kita nih dengan tantangan. Yang generasi YZ lah ya. Ya, dengan tantangan tentu yang juga berbeda. Nah, untuk masuk ke sana itu kita tidak lagi bisa pakai cara konvensional, pakailah cara-cara yang mereka terbiasa hidup di sana misalnya dengan YouTube, dengan Instagram, Facebook, Twitter, pokoknya sosial media. Ya. Sobat Bang Miing, Bamsud ternyata punya kesadaran bahwa revolusi digital sebuah keniscayaan. Suka atau tidak suka, kita harus terlibat di dalamnya. Itu salah satunya diantaranya Bamsud menjadi YouTuber. Kepaksa bro. Nggak, saya kira kan Bamsud itu nggak perlu jadi YouTuber juga orang udah terkenal betul, memimpin lembaga tinggi negara, kemudian dengan kehidupan yang serba wah, itu populer banget loh. Pokoknya biar yang funky. Oke. Jangan lupa subscribe. Gitu. Jadi punya kesadaran bahwa ya kita kan dulu kan saya ini era generasi analog lah ya, bukan digital gitu. Jadi masa lalu. Ini kita mundur lagi ke belakang mengikuti era ini. Itu ada kesadaran itu bahwa bukan ingin populer atau menambah popularitas, tapi bahwa masuk di dalam era digital itu menjadi sebuah keharusan. Sebuah keharusan dalam rangka menjalankan tugas kenegaraan. Di antaranya juga menjalankan tugas kenegaraan. Mengambil media-media sosial itu di dalam dan sekarang ini jauh lebih murah. Ya, dulu kita harus memikirkan budget media dalam ruang, luar ruang, TV yang anggarannya mungkin bisa puluhan, ratusan juta, miliar. Lagi. Nah sekarang kita cukup tiap hari di kantong komunikasi dengan jutaan orang bisa kita lakukan setiap saat. Gitu. Dan tidak harus menunggu wartawan mewawancarai kita kan. Jadi sebagai ketua MPR bisa langsung ngomong di situ. Dan nggak perlu bikin TV. Ya, semua orang punya media sekarang. Punya media, punya studio TV. Ini studio Bamsud Channel nih. Di sini ya. Nah, tinggal mungkin Bamsud mesti ngomong kepada semua halayak bahwa gunakan media sosial dengan arif, tidak menghajar orang, tidak menghina orang, tidak adu domba, tidak fitnah, gitu. Karena media yang ada di sini cuma cenderung harus berikan manfaat, yang memberikan kehancuran baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena jejak digital itu pasti akan ada. Dan ada undang-undang ITE. Nah, gitu. Ngomong-ngomong undang-undang ITE, kemarin saya lihat di berita bahwa Presiden menginisiasi untuk mereview undang-undang ITE. Setuju nggak? Ya, saya kira kalau Presiden sudah menyampaikan hal itu pasti sudah banyak pertimbangan dan masukan kepada beliau. Ya, menurut saya kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Karena ini adalah keinginan pemerintah, maka itu bisa menjadi inisiasi pemerintah. Iya. Dan DPR mendukung. Mudah-mudahan Presiden dengan ada inisiatif itu memang sudah merasakan betapa madorotnya undang-undang itu, ya. Jadi madorot dalam pengertian begitu mudahnya orang masuk penjara, misalnya hanya gara-gara mungkin pasal demi pasal itu yang sebetulnya tidak tepat-tepat amat digunakan. Nah, terakhir nih, Mas Bang. Jabatan politik sudah top markotop, tinggal jadi presiden aja yang belum. Oke. Gak nafsu. Takut di demo. Bukan, hidup gua makin susah. Oh gitu ya. Gak bebas. Atau wakil presiden belum ya. Nah, ketua MPR sudah, ketua DPR sudah, anggota DPR sudah. Artinya karir politik sudah selesai, bukan selesai, sudah mencapai, sudah tercapai. Karir ekonomi jelas, tidak usah dibahas. Ya, kita tinggal nunggu hibah-hibahnya aja. Ya. Nah sekarang kira-kira apa sih yang di dalam kehidupan ini yang merasa masih perlu diraih, yang belum sampai gitu? Apa kira-kira? Menjadi suami yang baik, bapak yang baik, dan kakek yang baik buat anak-anak. Suami yang baik bagi istri, bukan istri-istri, istri yang baik. Bagi bapak, bagi anak, kakek bagi cucu yang baik. Cucu gue udah 3 bro. Mas Bamsud,
Anda kan sudah hidup diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, begitu mulianya, begitu murahnya. Kapan terakhir nangis? Terakhir nangis kapan? Ketika saya mengawinkan anak. Itu. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Nggak ada rumus. Nggak ada rumusnya. Oke. Seorang Bamsud yang hebat dalam struggle-nya, dalam perjuangannya, tetapi tetap sebagai manusia ketika melepaskan putranya atau putrinya, lalu diberi alih tanggung jawab dari dia kepada orang lain, maka dia menangis. Pernah nggak ingat kalau ayah masih ada, yang pangkatnya tidak tinggi itu, jangan-jangan bukan karena usaha Bamsud loh, mungkin juga doa beliau. Iya, pastilah. Pasti. Pernah kepikiran itu? Ya, setiap hari kita pikir. Dasar. Terima kasih Bambang Susatyo, Dasar, dan mudah-mudahan dari obrolan saya dengan Bambang Susatyo, terutama Sobat Bang Miing, ada yang kalian belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bambang Susatyo ini, pada Bamsud ini. Kita baru tahu sekarang, ternyata dia orang biasa-biasa saja loh dulunya. Bisa yang penting semangat, ya, dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena apa yang kalian pikirkan hari ini akan menjadi kenyataan. Itulah yang akan menjadi apa? Anda akan seperti itu. Kalau kalian berpikir ingin kaya, berpikirlah kaya. Sehingga langkah-langkah Anda akan mengarahkan pada kerja-kerja keras menuju ke arah sana. Ya. Dasar. Dan kalau ingin menjadi Batman, pakailah celana dalam di luar. Terima kasih Bang Bambang Susatyo. Terima kasih buat Sobat Bami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.